Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Baik, Ibu. Sebelum kita belajar, siapa yang memimpin doa kita? Ayo, Bu. Oke, silakan Fadila. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama yang kita percaya. Kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih Fadila. Rana, Pagi, Bu. Stella, Pagi, Bu. Stefanus Kumora, Pagi, Bu. Filomena, Pagi, Bu. Raya, Pagi, Bu. Jessica, Pagi, Bu. Stefani, Pagi, Bu. Septi, Pagi, Bu. Fadila, Pagi, Bu. Ella, Rizia, Pagi, Bu. Salina. Sebelum kita belajar, kemarin kita kan udah bahas sebentar tentang cerpen, ya kan? Kita bahas tentang pengertiannya, terus strukturnya juga. Nah, kali ini kita juga akan masih membahas tentang cerpen. Tapi sebelum itu kita akan mengidentifikasi capaian pembelajaran kita hari ini. Coba baca, Septi, capaian pembelajaran. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau dipelajari. Kira-kira Septi, apa yang akan kita bahas hari ini dari capaian pembelajaran kita? Unsur pembangunnya, Bu. Unsur-unsurnya, Bu. Unsur-unsurnya, ya. Rizia, berapa unsur pembangun cerita pendek? 7. Apa? Apa? Enggak, Bu. Salah. Suraya, berapa? Ada 6. Apa aja Suraya? Tema, alur, tokoh, latar, penomohan, sama aman. Menurutmu, Rana? Sama, Bu. Suraya, tema, tokoh, alur, penokohan, sama latar, sama. Sebenarnya itu sudah cukup benar, tapi ada yang kurang. Kayak bahasa. Satu lagi juga ada yang kurang. Apa kira-kira? Point of view. Ciri ya. Sudut pandang. Berarti udah tahu kan apa aja unsur-unsur pembangun dari cerpen. Sudah, Bu. Tujuan pembelajaran kita ada 2. Coba baca, Milo. Ngapain? Silakan Rizia. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangunan karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca. Oke, berarti ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan ini adalah implementasi dari pemahaman kita minggu lalu tentang pengertian cerpen dan struktur pembangun cerpen. Sekarang kita akan belajar berkelompok. Sebenarnya Ibu mau bagi kalian jadi 3 kelompok. Tapi sepertinya muka-muka kalian udah muka-muka kantuk. Jadi Ibu bagi satu kelompok 2 orang. Mau pilih sendiri atau Ibu yang pilih? Ibu saja, Bu. Saja. Bisa satu. Dia kerja sendiri kan? Gak bertiga Bu jadinya. Jadi mau pilih sendiri atau Ibu pilihkan? Ibu pilih sendiri saja. Oke. Dan kenapa Tessa? Kenapa Tessa? Kamu masalah Tessa? Sore. Tapi ini enggak kan? Nggak salah kan kayaknya lagi ini. Kenapa nggak salah kan? Jadi Lama banget. sini Stefani. Bu, jangan pisahin saya sama Fani. Oh, memang kau belahan hati si Stefani. Iya Bu. Oke. Sekarang dari teks yang kalian pegang ada di situ ceritanya. Apa judulnya? Tiga teras ais mata berbungku. Mau calon dasar tidak ya? Kenapa nggak jadi 40 teks? Siapa sih 3? Penulisnya siapa? Jadi kita harus bertanya kepada siapa? Iya. Ada Ibu. Kenapa? Karena dia campur. Makanya dia Iya, karena jadi
investigasi, unsur-unsurnya dikerjakan di lembar berikutnya. Setiap kelompok harus mengerjakan dan akan dipresentasikan. Boleh? Makanya mama. Aku presentasi, Bu. Waktunya hanya 10 menit. Cepat kan, Ibu. Boleh? Apa yang kurang jelas? Bisa. Yakin? Nanti dia presentasinya. Apa itu tema? Bu, Tessa. Bu, Tessa ngece, Bu, Tessa. Udah kalau dia maju. Ada? Ada kendala? Bu, nyampe Bu. Siapa lagi? Ini kelompok depan Bu. Apa yang kalian? Ada kendala? Gimana kelompok yang ketiga? Bisa Bu? Bisa. Yakin? Betul. Masalahnya Stella atau Mbak Stella nggak meyakinkan. Oh gitu Bu. Memahami Bu. Itu nggak boleh mereka kelompok. Makanya itu bertanya kan yakin. Yakin Bu. Saya bukan saya begini. Gaya bahasa. Aku bebas. Apa dia gaul gitu? Apa weh? Bisa kalau ngajes Mbak Intan rumah. Bisa jadi tapi dia nggak ngajes. Kalau
Tapi lakukannya dengan baik. Terus yang belakang ada itu yang besar ibaratnya dikasih nggak boleh tidak ditiup aja. Siapa yang berantem? Bu, masa gini lah Bu, saya kan lagi tulis Bu, dia gini, kayak gitu terus Bu. Putihkan gak sih? Aduh, Bahasa yang apa bahasa kalian? Kita harus menghargai. Sudah Bu. Sekarang perhatikan di depan. Terlihat. Kalian SMP dan minus. Iya. Lihat. Sudah, sekarang coba baca ceritanya. Raya coba baca ya. Bu, mata saya minus 5 Bu. Minus 5. Depan loh ya. Depan. Bukan di depan. Kalau bisa dibaca dari situ. Bisa. Tapi kalau aku pada semangat. Di desa Yang judul lah. di desa Perkokok. Ganti ke Tesa. Kalau misalkan sih bisa Bu. Ibu tidak kuat. Baca Tesa. Apa itu? Depan Tesa. Bu, saya bisa baca. Ibu pas saya kecil kali di pas Tesa di DI.
Tes bis berapa? Tessa mau dari depan loh Tessa. Ibu baca Kenapa ketawa kamu Tessa? keluarganya. Jangan putar kami ya bu. Daripada luput keluarganya. Bu, Setiap pagi ketika air berkokok dan okupasi menyelimuti desa, bulan sudah berlari ke sekolah. Bukan seragam lagi yang melengkapi tubuhnya, melainkan baju lusuh dengan jahitan-jahitan yang mulai rapuh. Namun, semangat belajarnya tak pernah rapuh. Mata tajamnya selalu mengejar setiap huruf yang ditulis di papan tulis, setiap angka yang digumamkan guru di kelas. Meski kerap diejek teman sebayanya yang berpakaian rapi dan membawa bekal beraneka rasa, Bulan tak pernah mundur. Ia hanya membalas ejekan itu dengan prestasi. Juara kelas, itulah gelar panggilan Bulan. Ia melahap pengetahuan bagaikan dahaga yang menemukan mata air. Boleh kali Bu. silakan duduk Tessa. Terima kasih Bu. Lanjut, Raya. Bu, suatu hari guru baru datang ke sekolah. Utari. Begitu ia dipanggil. Bukanlah guru biasa. Ia melihat kilau di mata Bulan. Percikan impian yang tersembunyi di balik kemiskinannya. Butari dengan lembut menggali. Ia bertanya tentang cita-cita Bulan. Bocah desa yang menunggu itu hanya bisa terdiam. Tak terbiasa melakukan impian melafalkan impian yang terasa mustahil. Lanjut, Stefani. Ayo. Coba Bulan bayangkan kalau kamu bisa menggapai bintang. Utari memulai dengan semangat. Bulan mengerti bintang, mengapa dia terlalu tinggi untuk diraih anak desa seperti itu? Utari tersenyum. Bintang tak pernah memilih siapa yang boleh menggapainya. Yang perlu hanyalah tekad, keberanian dan pendidikan. Kata-kata Utari mengisi relung hati Bulan. Sejak saat itu dia bermimpi tak hanya menuntaskan pendidikan dasar, tetapi juga meraih pendidikan setinggi bintang. Mimpi yang dulu terasa abstrak. Jadi cerpen ini apa tadi judulnya? Impian menggapai bintang. Impian Bulan menggapai bintang. Apa temanya? Siapa yang bisa? Cita-cita. Siapa yang bilang cita-cita? Lain daripada itu? Apa Septi? Apa tema dari cerpen kita Septi? Meraih cita-cita. Ada yang lain daripada meraih cita-cita? Meraih mimpi, impian. Apa bedanya cita-cita sama mimpi? Beda lagu cita-cita itu kan kalian kita mau jadi apa? Kalau impian itu apa aja kan bisa bisa. Dalam konteks yang sama bukankah itu sama aja? Ini masuk kayak cita-cita kita kayak jadi dokter, tapi cita-cita itu kan punya efek terbang gitu loh. Iya. Punya impian, aku kayak jadi nyamuk gitu. Kau apa yang jawab? Kau yang punya impian itu kan luas tuh, bisa pengen punya mobil, pengen punya rumah sendiri. Ya sejalan ibu. Tapi sama siapa sejalan? Sama dia ya. Sejalan dengan dia ini Sama dia yang bersama dengan yang lain. nggak sejalan dong. Lagi. Perjuangan dong. Menghargai lawan Bu. Meraih Oh iya, bukan pikir tugasnya Bu. meraih mimpi. Ada lagi yang lain? Perjuangan meraih mimpi. Perjuangan meraih mimpi. Udah sama aja kan? Iya. Berarti temanya perjuangan meraih mimpi. Siapa tokohnya? Bulan sama Utari. Penokohannya? Dua-duanya? Iya. Yakin? Latarnya latar apa? Di sekolah. Terus mana tadi ya? Di kamar. Di sekolah ya Bu. Di sekolah. Siang.
Suasananya mengharukan. mengharukan. Ada yang lain? Sama pembanggakan Bu karena juara 1 di tadi. Membanggakan karena juara 1. Ada yang lain? Yang udah. Berarti latar waktunya tadi pagi, siang, sampai ya jam sekolah. Lalu latar tempatnya ada di sekolah. Lalu latar suasananya mengharukan. Apalagi setelah latar? Alurnya? Maju. Sudut pandangnya sudut pandang keberapa? Pertama. Iya. Pertama. Pertama. Amanatnya apa? Lupa. Apa amanatnya Muntesa? Amanatnya gengsi. Amanat. Kan udah aku baca Tessa. Bukan Jessica gimana apa amanatnya Jess? Nggak ada di situ amanat Jessica, tidak ada tertulis amanat. Kita harus berusaha Bu. Untuk berusaha. Ya Bu. Jangan pernah pantang semangat. Berenang semangat. Ya udah mata gua Semangat. Jadi kok jangan pernah ini sih Bu. Jangan pernah patah semangat. Jangan Jangan pernah patah semangat. Salah tadi kita itu menurutku. Berarti amanatnya apa? Jangan Jangan menyerah. Jangan gampang menyerah. Kita harus tetap Oke, berusaha. sudah bisa menganalisis unsur-unsur pembangunan dan cerpen? Bisa. Sudah. Sekarang dari cerpen yang kalian analisis yang barusan Ibu kasih, yang udah kalian kerjakan, siapa yang ingin maju ke depan? Stefani, Bu. Mau Stefani? Iya. Gak sopan dia. Apa yang kurang asam? Kurang asam. Bukannya? Mukanya, Bu. Mukanya. Coba. dari tema kan Bu. Iya. Bacakan dulu judulnya. Siapa penulisnya? Judul 3 tetes air mata guruku. Cerpen karangan Dian Kalila Sumbogo. Bangunnya? Nama kelompoknya? Nama kelompoknya kami yang kalem aja. Yang kalem aja. Oke, langsung kok. Langsung. Temanya apa? Temanya itu Bu, jasa pahlawan. Terus unsur apa duluan? Alur ya? Alurnya itu alur campuran, tokohnya itu ada Mawarasi. Mawarasi ada gini, Gayatri, Farah Putri, Darsya, Fitri, dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan baru ada Pak Edo, Pak Fajar, Farah. Nah, baru siapa satu lagi? Zafani. Baru namanya itu Zafani itu protagonis, baru Pak Fajar itu protagonis. Sudut pandang yang kami dapat di sini itu sudut pandang pertama dan sudut pandang ketiga. Baru alur latar keempat itu di kelas, baru latar suasana. Dulu Pak Stefani. Latar tempatnya di mana Uraya? Latar tempatnya di sekolah, di kelas. Latar suasananya? Latar suasananya mengharukan Bu. Sudut pandang nomor berapa? Yang pertama. Yang pertama, orang ini bilang sudut pandang nomor pertama dan ketiga. Enggak Bu, sudut yang pertama lagi Bu. Kenapa? Karena di sini dia bilang, hai namaku Mawar Rahasia. Tapi di sini ada kata kami. Kami itu kan Ya sih, Karena malah dia itu tulis dia menjelaskan teman-temannya. Kami. Sudut pandangnya sudut pandang. kalau sudut pandang Oke, bukan salah. Amanatnya apa? Amanatnya Safety apa amanatnya safety? Apa deh? Ada yang berbeda? Sama. Temanya
jasa pahlawan. Ada yang berbeda? Ada Bu. Apa? Kami menghargai para pahlawan. Menghargai para pahlawan. Kelompok Stella? Bukan kami Bu. Ya. Apa temanya? Menghargai jasa pahlawan. Silakan dulu. Temanya itu lebih tepatnya makna upacara bendera. Makna upacara bendera. Kenapa Bu? Karena perjalanan cerita mereka adalah perjalanan bagaimana latihan upacara bendera sampai selesai. Kisah pahlawan di situ dipaparkan karena Pak Fajar itu melihat mereka latihannya main-main. Itu hanya gambarannya saja. Oke? Cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin bertanya sebelum diakhiri? Gak ada Ibu. Sudah jelas Ibu. Kalau begitu sudah jelas, yakin? Yakin Ibu. Yakin Bu. Ratna apa cerpen? Cerpen sebuah keterangan yang bisa berisikan pengalaman kita Ibu. Dan biasanya lebih dari 10.000 kata. Lebih 10.000 kata. Kurang lebih maksudnya Bu. Kurang dari. Kurang dari 10.000 kata. Apa unsur pembangunnya? Silakan. Maaf Bu. Tema, alur, penokohan, tokoh, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, dan latar. Bagaimana perasaanmu hari ini, Septi? Senang Bu. Senang. Kenapa kamu senang, Septi? Karena belajar Menyenangkan. Yakin, Septi? Kalau Gijia? Senang. Kalau Tessa? campur aja Bu. Campur aduk. Senang atau campur aduk? Ada senang ada enggak? Apa yang nggak senangnya? Ini Bu dari kamu membantu dulu. Mau membantu menulis. Bukannya kebalikannya tadi. Ibu tahu akan gimana gundaku. Oke, berarti cukup menyenangkan tuh hari ini. Cukup Menyenangkan, Bu. Yang menegangkan tuh. Ya, apa yang menegangkannya Fadila? Ibu saya datang. Datar. Kalau aku tersenyum, karena aku terkejut. Fadila. Habis itu balik aja. Habis itu balik aja. Harus smile. Oke, sebelum kita akhiri kan kita mau pulang nih. Jadi kita akhiri pembelajaran kita dengan Nyanyi, Bu, nyanyi. Silahkan berdiri semuanya. Oke, Septi, silakan. Ingat, minggu depan kita akan masih tetap belajar tentang cerpen. Persiapkan diri kalian karena mungkin minggu depan kita akan menulis cerpen. Baik Ibu. Oke? Kita akhiri pelajarannya. Selamat pagi. Pagi.